warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Dela Angela, NIM 1811320072, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam semester 6C mata kuliah konseling mikro, dosen pembimbing Ibu Asti Haryati. Nah, di sini di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan konseling individu dan tujuan dari konseling individu serta pengertian dari konseling individu. Untuk teman-teman semua yang belum tahu dan belum mengerti apa itu konseling individu dan cara melakukan prakteknya, silakan lanjut terus tonton video saya dan jangan lupa untuk like. Waalaikumsalam, silakan masuk. Bagaimana, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah tidak sedang baik-baik saja, Bu. Oh iya, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya untuk kehadiran kamu dan kedatangan kamu di sini menemui Ibu. Ya, Bu. Karena kamu sudah bersedia datang ke sini. Nah, sebelumnya kita perkenalan diri terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Dela Angela. Di sini Ibu sebagai konselor. Karena Ibu sudah memperkenalkan diri, alangkah baiknya jika kamu juga memperkenalkan diri ya. Baik, Bu, di sini perkenalkan nama saya Putri Intan, bisa dipanggil Putri ataupun Intan. Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Oh iya, baiklah ya. Untuk memulai proses konseling ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya, apakah kamu sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling, tapi kalau sekedar curhat sudah pernah, Bu. Baiklah, sebelumnya di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu ya apa itu pengertian dari konseling ini. Jelaskan terlebih dahulu ya pengertian dari konseling individu serta tujuan dari konseling individu itu seperti apa ya. Konseling individu adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seseorang atau konselor kepada individu yang sedang mengalami masalah yang bermuara pada terentahnya sebuah masalah tersebut. Nah, sedangkan tujuan dari konseling individu adalah untuk membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengurangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri serta perasaan-perasaan yang imperioritasnya, kemudian dapat membantu mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien tersebut bisa mengarahkan tingkah laku serta menggerakkan kembali minat sosialnya. Nah, setelah Ibu menjelaskan pengertian tersebut, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Nah, baiklah, selanjutnya di sini di dalam suatu proses konseling ini ada namanya norma. Nah, di dalam proses konseling itu ada dinamakan asas. Nah, di dalam konseling ini ada asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan itu apa yang kita bicarakan ini, apa yang kamu sampaikan kepada Ibu, tidak akan Ibu beritahukan kepada siapapun dan ini adalah rahasia kita berdua. Nah, sedangkan kalau asas keterbukaan itu, Ibu berharap kamu bisa menceritakan sedetailnya apa masalah kamu dan tidak perlu ragu serta tidak perlu takut. Kamu bisa mencurahkan semua apa yang kamu rasakan kepada Ibu. Nah, setelah Ibu menjelaskan pengertian dari layanan konseling individu apa, fungsinya apa, serta asas-asas yang di dalamnya itu seperti apa, apakah ada pertanyaan? Tidak, Bu. Insya Allah cukup paham. Nah, baiklah, kalau seperti itu kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah kamu sudah siap untuk melakukan proses konseling individu ini? Siap, Bu. Nah, kalau sudah siap berarti kita lanjut ya. Tadi kan kamu memberitahu Ibu bahwa kamu sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau boleh tahu apa masalah kamu sehingga kamu merasa bahwa kamu tidak baik-baik saja serta kamu menyempatkan diri untuk datang kepada Ibu. Kamu bisa menceritakannya? Baik, Bu. Sebelumnya di sini saya sedang melakukan pendidikan semester 6. Ini iya. masuk semester 7. Jadi di sini di kampus saya ini sedang yang namanya itu proposal atau mengajukan judul. Jadi banyak sekali teman-teman saya itu yang sudah bergerak untuk mengajukan judulnya, Bu. Tetapi dari diri saya sendiri itu kenapa tidak ada motivasi? Bukan tidak ada motivasi, Bu. Susah untuk menumbuhkan rasa motivasi di dalam diri saya. Seperti halnya ada itu niatnya ada, Bu. Tetapi untuk menjalankan motivasi tersebut itu sangat susah. Seperti itu, Bu. Jadi saya itu sangat susah, Bu, begitu. Nah, bagaimana sih caranya, Bu, supaya saya bisa menumbuhkan semangat lagi di dalam diri saya, supaya saya bisa menumbuhkan motivasi di dalam diri saya? Apa
yang harus saya lakukan. Dari cerita yang kamu sampaikan kepada ibu, dari permasalahan yang kamu sampaikan kepada ibu, ibu bisa menyimpulkan bahwa di sini kamu meminta motivasi dari ibu, meminta saran tentang apa yang harus kamu lakukan agar dalam diri kamu itu bisa bergerak, bisa untuk segera mengajukan judul tadi ya. Di sini ibu ada beberapa cara atau beberapa tips yang bisa kamu tiru ya. Kalau kita ingin mengajukan judul itu sebenarnya harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Ada motivasi, harus ada semangat dari dalam diri kita sendiri. Tidak bisa kita itu mengajukan judul karena teman saya mengajukan judul, atau kita karena melihat teman. Itu tuh tidak berpengaruh kalau menurut ibu kan, karena sebenarnya yang menumbuhkan semangat kita itu yang bisa kamu sampaikan tadi kan, motivasi dalam diri kamu itu ada, tetapi kamu hanya sekedar motivasi tapi tidak bergerak, hanya sekedar saya itu harus mengajukan judul tapi kamu tidak bergerak. Ada juga yang kamu bilang tadi bahwa kamu juga harus memikirkan orang tua kamu, karena orang tua kamu menyuruh kamu untuk cepat segera lulus. Nah, jadi alangkah baiknya jika kamu itu fokuskan tujuan awal kamu di sini untuk apa. Jangan mencabangkan pikiran kamu untuk rebahan terus, untuk jalan-jalan terus, atau mengikuti teman kamu yang karena dia belum, saya juga nantilah karena dia belum kan, jadi enaknya barengan kayak gitu kan. Itu tuh tidak boleh, karena sebenarnya kuliah ini untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Jadi kamu harus lebih memfokuskan diri, lebih bersemangat lagi untuk mengajukan judul kamu, karena kamu juga harus memikirkan orang tua kamu, harus memikirkan sudah berapa banyak biaya yang dikeluarkan mereka untuk kamu berkuliah di sini. Jadi kurangi rebahan tadi dan mulailah untuk mencari referensi dari jurnal atau meminta bantuan kepada orang lain untuk segera mengajukan judul tadi. Juga kalau sebaiknya kamu juga harus memiliki teman yang memotivasi kamu untuk segera mengajukan judul. Mempunyai teman yang bisa diajak kerjasama, untuk bisa diajak ke kampus bareng, mencari referensi, mencari jurnal bareng, agar kamu bisa lebih bersemangat. Karena kalau kita sendiri mungkin kan, kalau sendiri itu rasanya kan juga agak malas ya. Nah, jadi kamu harus mencari teman yang sama atau satu arah dan satu tujuan dengan kamu tadi. Bu, mulai sekarang saya akan mencoba untuk menumbuhkan rasa percaya diri saya, dan saya akan melihat lingkungan saya mana yang baik dan mana yang buruk menurut saya, dan saya akan menerapkan apa yang telah ibu berikan kepada saya, dan semoga nantinya saya cepat menyelesaikan studi saya ini. Terima kasih Bu atas saran yang telah ibu berikan. Ya, tadi yang seperti saya sampaikan tadi, kamu harus lebih fokuskan tujuan kamu tadi. Nggak apa-apa kamu menjauhi teman yang sekiranya kalau memang dia itu memberikan pengaruh buruk pada kamu jauhi, tidak apa-apa, karena kamu harus fokus dengan tujuan awal kamu di sini untuk berkuliah dan lulus dengan nilai yang baik dan membanggakan kedua orang tua kamu. Di sini apakah ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Saya rasa cukup itu saja Bu. Terima kasih dengan saran dan masukan yang telah Ibu berikan. Jika nanti saya ada kendala lagi, saya boleh berkonseling lagi dengan Ibu. Ya, tentu saja. Jika seandainya ada masalah lain atau masalah ini yang belum terentaskan, belum tuntas dengan kamu, masih menjadi beban pikiran kamu bisa datang lagi kepada Ibu. Dan di sini Ibu berharap semoga proses konseling yang kita lakukan ini bisa memberikan manfaat untuk kamu, dan masalah kamu bisa tepat terselesaikan, kamu juga bisa segera lulus ya. Bagaimana perasaan kamu setelah melakukan konseling ini? Baik, perasaan saya setelah saya melakukan konseling ini, saya merasa lebih lega dan merasa lebih terbantu dengan solusi dan arahan yang telah Ibu berikan, dan saya sedikit mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana caranya agar cepat menyelesaikan studi saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Kalau begitu syukur alhamdulillah ya, kalau proses konseling ini bisa bermanfaat untuk kamu dan juga untuk Ibu. Tadi seperti yang Ibu sampaikan tadi, seandainya jika masalah ini masih menjadi beban pikiran kamu bisa datang dan hubungi Ibu lagi. Dan Ibu juga ucapkan terima kasih atas kehadiran kamu di sini. Semoga konseling ini dapat memberikan manfaat untuk kamu ya. Ya Bu, saya kira itu saja. Terima kasih telah membantu Bu. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, hati-hati ya. Ya Bu.
Baiklah teman-teman, itulah contoh dari layanan praktek konseling individu. Semoga video tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan saya juga mohon maaf bila dalam video ini terdapat salah kata. Saya ucapkan mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi